jalan-jalan ke Tugu Pahlawan. Ada acara di Surabaya, Night at the Museum. Ikuti kami terus ya. Oke. Nah, ini pintu masuknya. Rame ya yang datang ya. Ya, mapnya ya. Beli tiketnya online ya teman-teman. Selamat datang di Tugu Pahlawan. Rame-rame rantas, malam-malam putung. Merdeka. Museum at the Night, Surabaya. Banyak orang jualan juga. Minuman-minuman tradisional ya. Makanannya juga tradisional. Ini ya tiketnya masuk museum ya. Beli tiketnya online juga ya. Ya. Ayo sayang. Assalamualaikum. Ini miniatur Taman Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Pasar Pabean Surabaya tahun 1910. Ini Kampung Tionghoa di Jalan Panggung Surabaya tahun 1915. Ini foto kembang Jepun. Dulu namanya Handelsstraat ya, Surabaya 1915. Di sini tempatnya ikan-ikan, tapi kan ditutup karena sudah malam. Ini lantai 1 dan lantai 2. Assalamualaikum.
museum malam-malam ya, kayak yang di Jogja. Jogja kembali, museum Jogja kembali. Itu kamera ya, ini setting, dan ini tasnya, dan itu adalah kalender tahun 1945, dan Agustus, jadi bertepatan dengan 17 Agustus itu hari Jumat. Ini sebenarnya makam ya. Nah, pengeboman kota Surabaya pasca pertempuran 10 November. Pasukan Inggris kehilangan banyak sekali pasukan, termasuk 2 jenderal mereka. Bekas reruntuhan gugur sebagai bunga bangsa. Diumumkan kepada seluruh pengunjung museum 10 November bagi yang ingin menyaksikan teatrikal pertarungan 10 November di Surabaya, silakan bisa langsung menuju ke lapangan area. Maaf, dioramanya udah tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Freedom. Tongkat Komando Maijen Sungkono. Naskah Pregolan. Ini punyanya Kolonel Maijen Sungkono. Tanda anggota TPN Tuan Sungkono ya. Catatan harian Bung Tomo. Tulisannya pakai Latin.
Radio Bung Tomo. Ini pakaian dinas Jenderal Mayor TKR Muhammad Mangunji Projo. Ya. Museumnya kompas saku, tas teleskop, tas heliograf, pistol isyarat, kontainer oli senapan, laras dan ekoran senapan, granat, Pengunjung yang Anda lihat saat ini adalah Gedung Nasional Indonesia yang berada di Jalan Bubutan. Di gedung inilah rangkaian sejarah perjuangan arek-arek Surabaya tercatat, di antaranya membentuk Komite Nasional Indonesia Surabaya dan pengibaran bendera Indonesia secara serentak untuk pertama kalinya. Agustus 1945. Selamat datang para pengunjung. Saat ini Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan Surabaya. Agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Saat ini adalah Gedung Nasional Indonesia yang berada di Jalan Bubutan. Di gedung inilah rangkaian sejarah perjuangan arek-arek Surabaya tercatat, di antaranya membentuk Komite Nasional Indonesia Surabaya dan pengibaran bendera Indonesia secara serentak untuk pertama kalinya. Agustus 1945 dini hari menjelang Sabtu. Sekitar 60-70 orang arek-arek Surabaya, terutama para tokoh pergerakan, berkumpul di Gedung Nasional Indonesia GNI Jalan Bubutan, Surabaya. Dul Arnowo, salah satu tokoh pergerakan, memimpin perdebatan panjang dan sulit dalam rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah KNID Surabaya yang berlangsung selama 3 hari itu. Rapat pembentukan KNID Surabaya itu sendiri adalah respon atas telegram yang diterima Sudirman yang saat itu masih menjadi asisten residen di Surabaya 2 hari sebelumnya. Pada 23 Agustus 1945, Sudirman menerima telegram dari Jakarta. Isinya meminta agar dirinya mengawasi jalannya pembentukan KNID Surabaya. Saudara Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini, marilah kita renungkan sebentar bahwa kemerdekaan ini datangnya di saat yang penting. Maka karenanya, saya harap segenap kawan-kawan dari segala tingkatan dan golongan meneruskan kewajiban masing-masing dengan seksama.
agar tercapai kemerdekaan yang sempurna. Selain menjadi saksi terbentuknya KNI, Rapat saat itu diwarnai kekhawatiran sekutu akan mendarat lagi di Surabaya pasca proklamasi. Para peserta saling beradu pendapat soal mekanisme pemerintah yang tepat, termasuk soal siapa saja yang pantas menjadi anggota KNID Surabaya. 22 Agustus 1945, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah melalui perdebatan panjang, pada 27 Agustus malam, peserta rapat memutuskan 32 orang terpilih sebagai anggota KNID Surabaya. Dulu Argowo ditunjuk sebagai ketua dan Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretaris KNID Surabaya. Anggotanya mewakili berbagai unsur masyarakat. Sejak dibentuk, KNID langsung mendapatkan barisan dan langkah yang diambil adalah mengibarkan bendera merah putih sebagai bendera nasional. Rakyat Surabaya menyambut gembira dan mengibarkan bendera merah putih di berbagai lokasi. Puluhan ribu sang merah putih dengan berbagai ukuran, baik dari kain maupun dari kertas, berkibar di wilayah Surabaya. Bendera nasional ini menghiasi jalan-jalan di Surabaya, di depan rumah perkampungan, bahkan terpasang di bagian-bagian bencang untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Bukit Merdeka menjadi kata sapaan bagi semua warga Surabaya saat saling bertemu. Tidak lama kemudian, pada 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai tanggal 1 September 1945, bendera nasional sang merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Di Gedung Nasional Indonesia inilah berbagai pergerakan menjadi cikal bakal perjuangan. KNID Surabaya juga mengambil langkah-langkah menjalankan pemerintahan berkelanjutan di Surabaya dan sepakat mengusulkan Sudirman menjadi kepala pemerintahan resmi di Surabaya. Di kemudian hari, Sudirman bersama KNID Surabaya mendorong tumbuhnya Badan Militer Indonesia di wilayah Surabaya. Komite Nasional Indonesia KNI tumbuh berkembang mewujudkan cita-cita menyelenggarakan kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Hingga kini, tanggal peresmian KNI 29 Agustus diperingati secara nasional sebagai Hari Kelahiran Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia. Selamat datang para pengunjung. Saat ini Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan, Surabaya. Agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Gedung Nasional Indonesia di depan Anda ini menyimpan banyak kisah perjuangan arek-arek Surabaya. Selain menjadi saksi terbentuknya KNI, Gedung Nasional Indonesia di Jalan Bukutan Surabaya ini menjadi saksi terbentuknya BKR dan Laskar Perjuangan Pemuda. Perjuangan arek-arek Surabaya. Agustus 1945, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Keesokan harinya, Presiden Soekarno mengumumkan dan mengajak seluruh pemuda bekas pembela tanah air (PETA), Heiho, dan kesatuan militer lain bentukan Jepang berkumpul di masing-masing daerah untuk segera bergabung ke dalam BKR. Waktu itu, Jepang sudah membubarkan PETA dan melucuti semua persenjataan mulai 20 sampai 22 Agustus 1945. Tujuannya, supaya bekas tentara PETA tidak balik menyerang Jepang. Anda berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari.
serangan udara tentara sekutu di Tanjung Perak. 1.400 korban pasukan Inggris yang mati akibat pertempuran 10 November di Embong Sawo, Maluku. Senapan mesin ringan dan senapan anti tank. Macam-macam senapan ya. Senjatanya Inggris. Senjata-senjata dalam display ini adalah senjata organik yang digunakan oleh Inggris pada Perang Dunia I dan juga oleh pasukan India-Inggris ketika menghadapi arek-arek Surabaya tahun 1945. Kapal perang Inggris pertempurannya kawasan Jembatan Merah. Di daerah Jembatan Merah banyak masyarakat Cina memiliki badan palang merah ini. Palang merah untuk mendukung pertempuran arek-arek Surabaya. Jembatan Wonokromo tahun 1942. Jalan Pahlawan tahun 1942. Alun-alun Sentong. Di Johnson alun-alun Sentong. Ini isinya pamflet ultimatum sekutu untuk rakyat Surabaya. Ini tulisan aslinya ya. Semua tawanan yang dipegang oleh bangsa Indonesia harus dikembalikan dalam keadaan baik pada jam 6 sore tanggal 9 November. Semua pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia, kepala polisi, kepala dari Radio Surabaya mesti datang ke Batavia Work selambat-lambatnya pada jam 6 sore tanggal 9 November 1945. Mereka harus datang dengan berbaris satu persatu serta membawa segala macam senjata yang ada pada mereka. Segala senjata tersebut harus diletakkan ditaruh di tanah pada suatu tempat yang jauhnya 100 meter dari tempat pertempuran itu. Dan kemudian mereka itu harus datang ke muka dengan kedua belah tangannya diangkat di atas kepala masing-masing dan mereka akan ditahan. Serta harus menandatangani surat penyerahan dengan tidak pakai perjanjian apa-apa. Oke, ini senjata-senjatanya. Kondisi Tanjung Perak ya. Pesawat pengebom. Nah ini tentara buta bersembunyi di parit. Pasukan buta sedang menjaga sebuah tank pada peristiwa pertempuran 1945 10 November. Bung Tomo di Surabaya. Senjatanya KNI Knil ya. Ini benderanya.
Kita akan ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Mending balik ke sini. Dan juga kami